Bab 3226 kembalinya Yao Lao. Mungkin, Ye Bufan menunjukkan senyuman jengkel, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya seorang dokter, bukan perampok. Jika menurut Anda harganya mahal, Anda dapat memilih untuk tidak dirawat saya. Kamu akan menyesalinya. Bahkan Bai Lingpu benar-benar kehilangan kesabarannya kali ini, dan dia enggan mengeluarkan begitu banyak kristal abadi tingkat rendah. Karena mereka tidak bisa mendiskusikannya, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Mereka berdua pergi dan meninggalkan aula dengan marah. Setelah mereka pergi, Ji Suxian berkata, Xiao Fan, bukankah ini terlalu berlebihan? Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, Tuan Puncak, pikirkanlah, jika kita mengubah posisi sekarang, apa yang akan mereka berdua lakukan? Ke puncak ke-9 kita. Ini, Ji Suxian baru saja mengalami sikap dingin dan ejekan dari Bai Lingpu dan dua lainnya. Jika posisinya diubah, keuntungan akan ada di tangan pihak lain, dan puncak ke-9 hanya akan semakin ditekan. Dia menghela nafas, kamu benar, aku memiliki kebaikan seorang wanita. Ye Bufan berkata, peluang tidak selalu tersedia. Karena kita telah menangkap mereka kali ini, kita harus membiarkan mereka menumpahkan lebih banyak darah, sehingga hanya dengan melemahkan mereka kita dapat melakukannya, memperkuat diri kita sendiri. Hanya ketika kita cukup kuat barulah kita tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bai Lingpu meninggalkan puncak ke-9 dengan ekspresi menakutkan. Tidak apa-apa jika Anda dikalahkan oleh Penatua Agung Hua Bingyu. Bagaimanapun, kekuatan dan status Anda tidak sebaik orang lain. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia sampai di puncak ke-9, dia akan dibuat kacau balau oleh seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki esensi abadi. Zhu Fangkui mengumpat dengan marah, saya sangat marah karena seorang anak bermulut kuning berani bersikap sombong kepada kami. Bai Lingpu berkata, jangan khawatir, cepat atau lambat kami akan mendapatkan hutang ini. Prioritas utama sekarang adalah membayar hutang di hadapan kita. Mari kita selesaikan masalah ini. Zhu Fangkui berkata, mari kita cari dokter lain. Saya tidak percaya racun semacam ini tidak dapat disembuhkan oleh orang lain. Dia melihat sesosok tubuh bergegas dari kejauhan. Itu adalah Lugan, pelayan luar dari puncak ke-5. Tuan Puncak, Yao Lao. Baru saja kembali. Apa? Yao Lao telah kembali. Zhu Fangkui berteriak, saat Yao Lao kembali, racun rakyat kita akan mudah disembuhkan. Lihat betapa sombongnya anak itu. Benar, sepertinya keberuntungan masih berpihak pada kita. Bai Lingpu tersenyum cerah lagi, ayo kita temui Yao Lao. Di lantai atas aula pengobatan spiritual, ada seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, tapi wajahnya semerah batu giok dan tubuhnya kuat. Duduk di sana memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang. Yao Lao, bernama Yao Xuan, adalah kepala balai pengobatan spiritual. Dia memiliki status tinggi di seluruh sekte pedang Liu Guang dan terkenal dengan keterampilan medisnya. Tidak lama setelah dia kembali, Bai Lingpu dan Zhu Fangkui bergegas mendekat. Yao Lao, kamu kembali. Keduanya melangkah maju untuk memberi hormat. Pertama, Yao Xuan memiliki senioritas yang lebih tinggi dari mereka, dan kedua, Balai Pengobatan Spiritual bertanggung jawab atas sumber daya budidaya seluruh sekte, jadi tentu saja mereka jauh lebih baik. Lebih sopan. Karena itu, hubungan mereka dengan Yao Xuan selalu masuk akal. 33 novel network. Yao Xuan mengangguk sedikit, ternyata itu adalah dua master puncak, silakan minum teh. Bai Lingpu menghentikan Zhu Fangkui yang langsung menuju ke topik dengan matanya, dan kemudian memulai rutinitas keluarga. Yao Lao, kamu sudah keluar cukup lama kali ini. .. 2. Yao Xuan berkata, iya, kali ini aku pergi mengunjungi beberapa teman lama. Kamu harus tahu bahwa keterampilan medis memerlukan lebih banyak pertukaran untuk maju. Kamu tidak bisa berpuas diri. Bai Lingpu berkata sambil tersenyum, Tuan Yao, banyak hal telah terjadi di sekte selama ketidakhadiran Anda. Salah satu hal besar adalah adanya tambahan wakil kepala aula di pengobatan spiritual hall. Oh, apakah ada hal seperti itu? Yao Xuan baru saja kembali ke sekte dan tidak mengetahui tentang hal-hal ini.
Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah itu dokter ajaib di sekte tersebut, atau ahli medis? Diundang dari luar. Tak satu pun dari mereka. Bai Lingpu berkata, Yao Lao mungkin tidak mempercayainya. Wakil kepala istana ini hanyalah seorang murid dari alam bawah yang baru saja naik. Dia hanya murid terdaftar di sekte tersebut dan bahkan belum punya waktu untuk mengubah esensi abadi. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yao Xuan sedikit berubah. Tuan Bai, apakah Anda bercanda? Su Fang Kui melangkah maju dan berkata, ini benar-benar bukan lelucon. Saya dapat bersaksi tentang itu. Orang itu terlihat serius, dan Yao Xuan akhirnya mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sekte bisa membuat pengaturan seperti itu untuk sesuatu yang tidak masuk akal? Bai Lingpu berkata, benar, anak itu tidak tahu dari mana dia mempelajari cara-cara jahat dari budidaya ganda. Melalui teknik semacam ini telah membantu banyak murid perempuan sekte tersebut mencapai terobosan dalam budidaya. Mungkin Tetua Agung punya pertimbangannya sendiri, atau mungkin dia disesatkan oleh anak itu, jadi dia menunjuknya sebagai wakil kepala aula dari Balai Pengobatan Spiritual. Omong kosong. Setelah mendengar ini, Yao Xuan menjadi marah dan menghancurkan meja teh kayu persik kuno di depannya dengan sebuah tamparan. Istana pengobatan spiritualku mengharuskan orang yang ahli dalam pengobatan untuk masuk. Bagaimana saya bisa membiarkan anak sesat menjadi wakilnya Tuan Istana? Senyuman muncul di bibir Bai Lingpu, benar. Lagi pula, anak ini masih terlalu muda. Dia baru dipromosikan kurang dari sebulan. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat menjadi wakil kepala istana? Petik 2. Ini tidak ada hubungannya dengan usia. Jika keterampilan medisnya cukup hebat, bagaimana jika saya melepaskan posisi saya sebagai penguasa istana? Yao Xuan berkata, aku akan menemui Tetua Agung untuk berdebat denganmu sekarang. Apapun yang terjadi, kita harus mencopot orang ini dari posisinya sebagai wakil kepala istana. Jika tidak, aku tidak akan menjadi kepala istana lagi. Yao Lao, masalah ini tidak mendesak. Mari kita bicarakan nanti. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Petik 2. Bai Lingpu menarik Yao Xuan kembali. Dia sangat licik. Jika Yao Xuan pergi ke Hua Bingyu saat ini, dia pasti akan menandainya di kepalanya. Jika dia menunggu beberapa saat untuk menemukan masalah, maka itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yao Xuan menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bai Lingpu berkata, ini adalah Yao Lao. Setelah anak laki-laki bernama Ye menjadi wakil ketua aula, dia memamerkan kekuatannya dan menjadi mendominasi sekte tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, hampir 100 murid di bawah puncak saya telah diracuni. Saya hanya memintanya untuk berunding dengannya, dan dia membuka mulutnya seperti singa. Meminta saya jutaan kristal abadi tingkat rendah untuk menyembuhkan seorang murid itu terlalu berlebihan. Zhu Fangkui menindaklanjuti dan berkata, ya, ratusan murid di bawah sekte kami menghabiskan total ratusan juta kristal abadi. Itu hanyalah tindakan bandit. Petik 2. Ada hal seperti itu. Petik 2. Yao, tanpa karakter, kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menjabat sebagai wakil kepala istana? Lalu dia menghela nafas, bagaimanapun, dia masih wakil kepala istana, dan istana pengobatan spiritual juga bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, telah melakukan. Dalam hal ini, saya akan membantu Anda kali ini. Panggil orang-orang itu dan saya akan membantu mereka menghilangkan racunnya. Yao Xuan setuju tanpa ragu-ragu. Adapun apakah dia bisa menghilangkan racun dari orang-orang itu, dia tidak pernah mempertimbangkannya. Pertama, dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan medisnya, dan kedua, Ye Bufan digambarkan oleh keduanya sebagai bagaimana bisa seseorang yang hanya mengetahui seni kultivasi ganda dianggap serius olehnya. Terima kasih Yao Lao. Bai Lingpu tersenyum semakin cerah. Dia tidak hanya membawa kebencian pada Ye Bufan, tapi dia juga menyelesaikan masalah besar di depannya. Dia melambaikan tangannya kepada Lugan di depan pintu, cepat kembali dan bawa orang-orang itu kepadaku, datanglah kemari. Petik 2.
Bab 3227 Detoksifikasi. Di luar gerbang Balai Pengobatan Spiritual, para murid dari puncak ketiga dan puncak kelima yang telah diberi bubuk sucian berdiri di luar pintu, menunggu dengan penuh semangat. Di dalam kamar, Sima Chuo dan Sueze berdiri dengan hormat di depan Yao Lao. Pada saat ini, tidak ada jejak Great Yi Immortal di tubuh mereka, dan mereka persis sama dengan orang biasa. Bai Lingpu berkata dengan sopan, Tuan Yao, saya perlu merepotkan Anda untuk mengambil tindakan. Tidak masalah. Yao Xuan melambai dan meminta Sima Chuo untuk duduk di depannya, lalu meletakkan tangannya pada denyut nadi Sueze, dan kemudian memeriksa Sueze mendiagnosis denyut nadinya. Zhu Fangkui bertanya dengan prihatin, Yao Lao, apa kabar? Yao Xuan berkata, tidak ada yang serius, hanya saja kekuatan esensi abadi untuk sementara ditekan oleh obat. Bai Lingpu bertanya, Yao Lao, apakah racun jenis ini mudah disembuhkan? Petik 2. Apakah ada racun yang sulit disembuhkan di sini? Yao Xuan tersenyum tipis, dan senyumannya penuh dengan keyakinan yang tak ada habisnya. Dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Dia mengeluarkan 2 pil seukuran kacang polong darinya. Dikeluarkan, seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang menyegarkan. Aroma obatnya tidak biasa pada pandangan pertama. Mata Sima Chuo dan Sueze berbinar, mereka akhirnya terselamatkan. Di antaranya, ini adalah pil detoksifikasi yang saya saring sendiri, dapat mendetoksifikasi ratusan racun, dan obatnya akan menyembuhkan penyakit segera setelah diminum. Terima kasih, Yao Lao. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui sangat gembira. Dengan Yao Lao, mereka akhirnya tidak perlu lagi tunduk pada bocah itu. Sima Chuo dan Sueze tidak sabar dan mengambil pil dan memasukkannya langsung ke mulut mereka. Ye Bufan dan Paman meskipun dia sekarang adalah kakak laki-laki dari seluruh puncak ke-9 dan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Untuk dia nikmati, dia belum pindah. Dia sudah terbiasa tinggal di halaman kecil ini. Saudaraku, ini buruk, sesuatu yang besar telah terjadi. Petik 2. Apa yang salah? Hal besar apa yang bisa terjadi? Ye Bufan memandang gadis kecil itu dengan heran. Fu Jundi berkata, Yao Lao lah yang kembali. Oh, terus, baru kembali. Petik 2. Ye Bufan sama sekali tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari Sekte Pedang Liu Guang dan penguasa Balai Pengobatan Spiritual. Bukankah normal untuk kembali? Tapi racun yang kita berikan akan menjadi tidak berguna. Fu Jundi berkata, 2 bajingan tua Bai Lingpu dan Zhu Fangkuna pasti akan pergi ke Yao Lao untuk melakukan detoksifikasi. Petik 2. Kamu mengatakan ini. Ye Bufan masih kalem dan kalem. Bubuk Suoxian adalah resep yang diturunkan dari sekolah kedokteran kuno, jadi tidak bisa diatasi oleh sembarang orang. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun yang saya berikan. Adik laki-laki, menurutku kamu masih terlalu ceroboh. Petik 2. Sen Qiyun menghampiri dan bertanya, siapakah Tuan Yao? Itu adalah master dari Balai Pengobatan Spiritual dari Sekte Pedang Liu Guang saya, dan dia memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi. Yang terbaik darinya adalah detoksifikasi. Tidak ada racun di dunia yang tidak dapat dia detoksifikasi. Luo Bingyan berdiri di dekatnya. Meskipun dia tidak berbicara, matanya mengungkapkan arti yang sama. Sepertinya kamu masih kurang mempercayai keterampilan medisku. Ye Bufan memandang ketiga wanita di depannya dengan senyum main-main di bibirnya. Oke, bagaimana kalau kita bertaruh? Begitu taruhan disebutkan, Fu Jundi dari Xiaoya langsung menjadi bersemangat. Oke, bagaimana kamu ingin bertaruh? Petik 2. Ye Bufan berkata, dalam 3 jam, jika orang-orang dari puncak ketiga dan kelima datang untuk mencari perawatan medis, Anda akan kalah. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Mata Fu Jundi berbinar. Menurutnya, selama Yao Lao mengambil tindakan, penyakitnya akan sembuh, dan tidak ada kemungkinan berobat di rumah. Apalagi masih dibatasi 3 jam. Sen Qiyun juga sangat tertarik, apa yang Anda pertaruhkan? Jika saya kalah, kalian bertiga dapat membuat syarat apapun.
Jika kalah, Anda dapat memijat kaki dan bahu saya mulai sekarang dan berada di sana saat saya menelepon. Dia berbicara. Mata Ye Bufan berubah dari sapuan dadanya yang agak berlebihan mengingatkannya pada layanan khusus legendaris di bumi. Jika wanita ini melakukan itu, cek-cek, itu tidak terpikirkan. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Gadis kecil itu yang pertama melompat keluar dan setuju. Menurutnya, dia hanya bisa menang tapi tidak kalah. Dia bahkan mulai menelan ludahnya, sudah berfantasi untuk mengalahkannya semua makanan lezat Ye Bufan. Sen Qiyun juga menerima taruhan tersebut, dan bahkan Luo Bingyan yang dingin dan tak tertandingi pun sedikit mengangguk. Ye Bufan tersenyum tipis, oke, itu saja, mari kita tunggu hasilnya. Di aula pengobatan spiritual, setelah Sima Chuo dan Sueze meminum pil detoksifikasi, mereka segera merasakan sesuatu di dantian mereka. Tuan, saya merasakan esensi abadi. Sima Chuo berteriak dengan semangat, dan beberapa orang di sebelahnya juga menunjukkan kegembiraan. Bai Lingpu mengacungkan jempol, itu memang Yao Lao. Keterampilan medis ini luar biasa. Obatnya bisa menyembuhkan penyakit. Tapi saat ini, Sueze dan dua orang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, membuka mulut dan muncrat seteguk besar darah, nafas seluruh orang melemah, dan dia terjatuh ke tanah. Ini, senyuman beberapa orang yang belum hilang tiba-tiba membeku, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Su Fangkui berkata, Tuan Yao, apa yang terjadi? Apakah ini reaksi normal? Tentu saja tidak. Yao Xuan tampak serius. Dia juga tahu bahwa ada kecelakaan dan tidak mungkin muntah darah selama detoksifikasi normal. Dia meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi Sima Chuo, dan alisnya perlahan berubah menjadi simpul. Kemudian dia memeriksa denyut nadi Sueze lagi, dan ternyata masih sama. Bai Lingpu bertanya dengan prihatin, bagaimana kabar Yao Lao? Racun yang aneh. Yao Xuan menarik tangannya kembali, ekspresinya sangat jelek. Saya telah hidup selama ribuan tahun, dan saya belum pernah melihat racun yang begitu aneh. Bukan hanya tidak dapat disembuhkan, tetapi juga benar-benar membangkitkan racun tersebut. 33novel.net. Jika Anda tidak bisa mendapatkan penawarnya dalam waktu 3 jam dan tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racunnya, kamu akan mendapat masalah selama sisa hidupmu. Dia akan sepenuhnya berubah menjadi orang yang tidak berguna. Ini, ekspresi beberapa orang yang hadir berubah drastis, dan Zhu Fangkui dan Bai Lingpu saling memandang, melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan bergegas ke sini untuk mencari perawatan medis dari Yao Lao, mereka malah akan membuat kondisi murid mereka semakin buruk dari sebelumnya. Bai Lingpu bertanya lagi, Tuan Yao, apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Yao Xuan menggelengkan kepalanya sedikit, racun ini sungguh aneh. Jika Anda menggunakannya secara gegabah lagi, Anda mungkin berada dalam bahaya bagi hidup Anda. Sekarang lihat, ayolah, kamu masih perlu mengikat bel untuk melepaskannya, jadi kamu harus mencari orang yang meracuninya. Tapi aku agak aneh. Dokter biasa mungkin tidak bisa memurnikan racun semacam ini, mereka mendapatkan resepnya. Orang itu benar-benar seperti yang Anda katakan. Jadi, apakah Anda tidak memiliki keterampilan medis yang baik? Ini, Zhu Fangkui saling memandang, keduanya terdiam, dan tak satu pun dari mereka tahu harus berbuat apa, mengatakan. Rencana awal mereka berdua didasarkan pada kemampuan Yao Lao untuk menyembuhkan murid-muridnya. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti sekarang. Setelah berkeliling, akhirnya aku harus menanyakan Ye Bufan. Bai Lingpu tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, Tuan Yao, harga yang ditawarkan oleh pria bernama Ye terlalu tinggi. Anda adalah penguasa balai pengobatan spiritual. Bagaimana kalau Anda pergi dan membantu kami melakukannya? Dia ingin mengobati muridnya, tetapi dia tidak ingin berdarah, jadi dia berpikir untuk menggunakan obat. Selama Yao Xuan maju, Ye Bufan tidak dapat membantu meskipun dia tidak mau, dan dia bahkan tidak perlu memberikan sepotong kristal peri. Bab 3228 tidak apa-apa untuk tidak melakukannya. Yao Xuan tidak berpikir terlalu banyak. Dalam kesadarannya,
dia gagal menyembuhkan muridnya dan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Apalagi dia masih sangat tidak puas dengan wakil kepala istana yang meracuni orang. Sebagai seorang dokter, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu, apalagi sesama anggota sekte? Oke, aku akan pergi bersamamu. Yao Xuan mengangguk dan setuju. Di klinik medis kuno, Ye Bufan sedang duduk di sana sambil minum teh, sementara Fu Jundi duduk di sebelahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saudari Luo, Saudari Sen, tolong bantu saya memikirkannya. Hanya ada satu syarat. Haruskah saya membiarkan kakak laki-laki saya membantu saya meningkatkan kultivasi saya, atau haruskah saya membiarkan dia membuatkan makanan lezat untuk saya setiap hari? Sangat khawatir, dan Ye Bufan mendiskusikannya lama sekali dan hanya bisa menyetujui satu syarat, yang membuatnya sangat tertekan. Sebagai seorang pecinta kuliner, dia tentu ingin memakan semua makanan lezat di tangan Ye Bufan untuk memuaskan perutnya. Tetapi sebagai makhluk abadi, dia juga ingin segera meningkatkan kultivasinya dan mengambil langkah lebih jauh. Karena itu, hatinya sangat terjerat. Melihat kerutannya, Ye Bufan menunjukkan senyuman di bibirnya. Menurutmu mengapa kamu menang? Tentu saja, itu adalah dukun tua. Seharusnya tidak sulit untuk mendetoksifikasi dia. Fu Jundi berkata dengan percaya diri dan masuk akal, lagi pula, sudah hampir lebih dari 1 jam sekarang. Lihat kemana seseorang datang. Dia menunjuk ke pintu saat dia berbicara, tetapi tiba-tiba berhenti, dan melihat lebih dari 100 sosok tiba-tiba muncul di luar halaman kecil, dan mereka adalah orang-orang dari puncak ketiga dan kelima. Benarkah ini ada di sini? Bukankah ini halusinasi? Gadis kecil itu mengulurkan tangan dan mencubit wajah lembutnya 2 kali. Rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa itu bukan mimpi. Kemudian dia mengusap matanya lagi untuk memastikan bahwa orang di depannya bukanlah ilusi. Di depan kerumunan ada 3 lelaki tua. Yang di tengah adalah Yao Lao Xuan, dan di samping mereka adalah Bai Lingpu dan Zhu Fangkui. Di belakang mereka ada lebih dari 100 murid, semuanya tampak kelelahan, terutama Sima Chuo dan Sue Ze, yang telah dipukuli sebelumnya, dan mereka bahkan lebih tertekan. Sekalipun Anda tidak memahami keterampilan medis, Anda dapat melihat bahwa racun pada orang-orang ini belum dapat disembuhkan. Maka hanya ada satu jawaban, yaitu Yao Lao tidak bisa menyembuhkan racunnya. Ekspresi Luo Bingyan berubah. Mereka memandang pria di sebelah mereka. Meskipun mereka sudah lama bersama, mereka sepertinya masih tidak bisa saling memahami. Tidak masalah racun yang dia saring tidak bisa dihilangkan. Kuncinya adalah dia menghitung serangan lawan yang sebenarnya dengan sangat akurat, yang sungguh ajaib. Awalnya, mereka masih sedikit berhati-hati dan ingin mencari perawatan medis secara diam-diam setelah ahli pengobatan kembali untuk melihat apakah mereka dapat menghilangkan racun dari tubuh mereka, tetapi sekarang mereka telah sepenuhnya melepaskan gagasan ini. Mereka bertiga masing-masing memiliki pemikirannya sendiri, dan Yao Xuan langsung masuk saat ini. Saya telah bertemu Yao Lao. Yao Xuan sangat dihormati di seluruh sekte. Ketika mereka melihatnya, ketiga gadis kecil itu maju untuk memberi hormat. Mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao, Ye Bufan pun melangkah dan membungkuk. Junior Ye Bufan telah bertemu Yao Lao. Sekarang dia adalah wakil master dari Balai Pengobatan Spiritual, dia secara alami tidak lagi dianggap sebagai murid. Mata Yao Xuan menyapu dirinya dan dia mendengus dingin dari lubang hidungnya. Apakah kamu Ye Bufan? Ini juniornya. Ye Bufan mengerutkan kening, dan terdengar bahwa lelaki tua itu sepertinya punya masalah dengannya. Benar saja, ekspresi Yao Xuan menjadi semakin suram, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sebagai seorang dokter, tidak masalah jika kamu tidak mendiagnosis penyakit orang, tapi kamu benar-benar meracuni mereka, kenapa kamu tidak segera mendetoksifikasi semuanya? Wajah Ye Bufan juga menjadi dingin, dan saya menghormati Anda sebagai penatua. Tuan Istana, itu adalah kesopanan saya, Anda tidak bisa mengabaikan keberadaan saya seperti ini. Zhu Fangkui di sebelahnya berkata dengan bangga, Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Yao Lao? Mengapa kamu tidak cepat melakukannya? Bai Lingpu berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Ye,
sebenarnya, kamu seharusnya menerima 2000 makhluk abadi tingkat rendahku sekarang. Jing, kamu tidak boleh terlalu serakah. Sepertinya tidak ada yang tersisa. Petik 2. Ye Bufan tersenyum dingin. Biarkan aku mendiagnosis penyakitnya dan melakukan detoksifikasi. Bawakan aku kristal abadi. Apa yang kamu bicarakan? Yao Xuan bahkan lebih marah serius sama sekali. Karena kaulah yang meracuni orang, mereka harus segera disembuhkan. Tidak ada syarat untuk dinegosiasikan. Ye Bufan berkata, orang tua Yao baru saja kembali. Bagaimana kamu tahu akulah yang meracuni orang? Siapa lagi yang melihatnya saya meracuni mereka? Petik 2 tanda tanya petik 2. Yao Xuan berkata dengan dingin, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda. Terlepas dari apakah Anda yang meracuni saya, racunnya telah disembuhkan sekarang. Kamu terlalu mendominasi. Kenapa? Tanpa diduga, pemuda ini menolak untuk memperlihatkan dirinya lagi, dan Yao Xuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Hanya karena saya adalah master dari Balai Pengobatan Spiritual, dan hanya karena Anda adalah wakil master, Anda harus mematuhi perintah saya. Su Fangkui berteriak, itu benar, saya benar-benar berpikir Anda akan masuk surga sebagai wakil master. Sekarang, kamu harus mematuhi kata-kata Yao Lao. Bai Lingpu berkata dengan nada yang aneh, itu benar, tidak ada seorang pun di Balai Pengobatan Spiritual yang dapat menolak perintah Yao Lao. Ye Bufan memandang mereka berdua dan tersenyum dingin, ambil bulu ayamnya. Dang. Akhirnya, dia melihat ke arah Yao Xuan, Yao Lao, aku menghormatimu karena kamu adalah seorang penatua dan tidak ada hubungannya dengan ahli pengobatan spiritual hall. Baiklah, saya tidak ingin menjadi wakil kepala istana. Setelah mengatakan itu, dia membalik pergelangan tangannya, dan tanda wakil kepala istana keluar dan melayang di depan Yao Xuan. Saya akan mengembalikan token ini kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan melakukan apapun dengan istana pengobatan spiritual. Setelah mengatakan itu, dia memandang Zhu Fangkui dan Bai Lingpu sambil tersenyum, bagaimana dengan hasil ini? Senyuman di wajah Bai Lingpu dan yang lainnya membeku sesaat. Mereka awalnya mengira bahwa meminta Yao Xuan untuk mengambil tindakan akan menghancurkan pemuda itu sampai mati. Tapi saya tidak menyangka Ye Bufan begitu kuat sehingga dia lebih suka tidak menjadi wakil master Balai Pengobatan Spiritual daripada mendetoksifikasi murid-muridnya. Mata Yao Xuan dipenuhi dengan keterkejutan, dia juga tidak terduga, dia jelas tidak menyangka pemuda ini akan secara sukarela mengundurkan diri sebagai wakil kepala istana. Anda harus tahu bahwa ini adalah posisi yang membuat banyak orang iri, bagaimana mungkin pihak lain bisa menyerah begitu saja. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum tipis, Yao Lao, sekarang saya bukan wakil kepala aula, saya juga bukan bawahan Anda, dan Anda tidak punya hak untuk memerintahkan saya melakukan apapun untuk orang lain. Oke, saya adalah kuil kecil, saya tidak bisa mentolerir Anda. Semua guru hebat ini, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan duduk di kursi di belakangnya, melambai kepada Fu Jundi, ayo, gosok bahumu dulu. Oh, gadis kecil itu cemberut, muncul di belakang Ye Bufan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, mengulurkan tangan kecilnya untuk menggosok bahunya. Dia tidak peduli melakukan sesuatu untuk kakak laki-lakinya. Kuncinya adalah dia kalah taruhan dan tidak bisa makan makanan enak atau meningkatkan kultivasinya. Ye Bufan bersandar di kursi, matanya sedikit terpejam, dengan ekspresi yang sangat nyaman di wajahnya. Bai Lingpu dan Zhu Fangkui benar-benar bodoh. Sekarang pihak lain hanyalah murid biasa dari puncak ke-9, mereka secara alami tidak punya hak untuk memaksa orang lain memperlakukan diri mereka sendiri. Bab 3229 Saya sangat bingung. Yao Lao, kamu sangat bingung. Tepat ketika ruangan menjadi sunyi, Luo Bingyan melangkah keluar di depan mereka bertiga. Meskipun dia menghadapi 3 dewa Luo yang agung, dia tidak menunjukkan rasa takut. Ye Bufan membuka matanya sedikit. Luo Bingyan jarang berbicara di hari kerja. Dia tidak menyangka Luo Bingyan akan berdiri saat ini, yang agak di luar dugaannya. Ekspresi Yao Xuan berubah, gadis kecil, apa yang kamu katakan?
Meskipun budidaya junior Brotelier rendah, keterampilan medisnya lebih dari cukup untuk menjadi wakil master dari Balai Pengobatan Spiritual. Ekspresi Luo Bingyan dingin, tapi kata-katanya nyaring. Kami bertaruh belum lama ini. Katanya, Anda tidak bisa menyembuhkan racun orang-orang ini sama sekali, dan Anda pasti akan datang berobat dalam waktu 3 jam. Ternyata, itu benar. Sebelum 3 jam, kalian semua datang sendiri. Saudara muda Ye tidak hanya dapat melihat bahwa keterampilan medis Anda tidak dapat menyembuhkan racun ini, tetapi dia juga dapat mengetahui waktu dengan jelas. Dengan keterampilan medis yang begitu ajaib, mengapa bakat langka seperti itu tidak dapat dijadikan wakil master Istana Pengobatan Spiritual? Setelah meninggalkan aula pengobatan spiritual, apakah menurutmu kamu sudah tua dan bodoh? Ini, setelah Luo Bingyan selesai berbicara, ekspresi Yao Xuan sedikit berubah, tapi kemudian dia mendengus dingin. Apa maksudnya ini? Itu hanya berarti bahwa dia pandai menggunakan racun dan perilakunya yang mencurigakan tidak dapat dianggap sebagai keterampilan medis yang sebenarnya. Dia tidak layak menjadi wakil ketua Istana Pengobatan Spiritual, bahwa kamu benar-benar bingung. Dia dan Luo Bingyan selalu tidak cocok dan memiliki pendapat yang bertentangan di masa lalu, tetapi hari ini mereka secara mengejutkan sepakat dan berdiri di garis depan yang sama. Gadis kecil, kamu harus memberiku alasan hari ini. Ekspresi Yao Xuan muram, tetapi lelaki tua itu tidak langsung marah. Meskipun dia memiliki status tinggi, kultivasi yang kuat, dan temperamen yang besar, dia jelas merupakan orang yang berakal sehat. Jika tidak, dia tidak akan memiliki reputasi setinggi itu di Sekte Pedang Liu Guang. Sen Qiyun berkata, keterampilan medis saudara muda Ye jelas bagi semua orang dan tidak ada bandingannya. Dia mampu menyembuhkan 30 murid Sekte Pedang Cahaya dalam 1 hari, dan semuanya meningkatkan tingkat kultivasi mereka setidaknya 1 tingkat. Beberapa bahkan menerobos kemacetan dan mengatasi kesengsaraan. Jangan beritahu yang lain. Saya telah stagnan di puncak Xuanxian selama bertahun-tahun, tetapi setelah hanya dirawat sekali, saya menerobos kemacetan dan mencapai alam abadi yang hebat. Apakah itu berlaku untuk Luo Bingyan dan saudari muda Fujundi? Mereka menerobos kemacetan di bawah perawatan saudara muda Ye dan datang ke sini. Kepada Yi Agung yang abadi, apakah itu masih belum dianggap sebagai keterampilan medis yang sebenarnya? Ekspresi Yao Xuan berubah lagi. Dia bisa meningkatkan 30 murid ke level dalam 1 hari. Dengan keterampilan seperti itu, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tapi kemudian dia mendengus lagi, jadi apa? Seni kultivasi ganda adalah teori sampingan, dan itu tidak bisa dipentaskan. Yao Lao, kamu benar-benar bingung. Mata tiba-tiba menjadi tajam. Dapat dimengerti jika orang lain mengatakan ini. Sebagai pemimpin profesi medis dan penguasa Istana Pengobatan Spiritual, tidak bisakah Anda melihat bahwa kami bertiga sempurna? Anda benar-benar mempercayai rumor seperti itu. Yao Xuan wajah tua langsung berubah warna menjadi hati babi. Setelah memasuki pintu, dia sangat marah. Semua perhatiannya tertuju pada Ye Bufan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan ketiga wanita itu. Setelah melihatnya dengan cermat, saya menyadari bahwa semuanya memiliki energi Yuan Yin yang sangat murni, yang sama sekali tidak ada tanda-tanda akan rusak. Bagaimana bisa ada pembicaraan tentang kultivasi ganda? Saat ini, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah mendengarkan rumor tersebut dan tertipu. Namun kemudian keraguan muncul di benaknya. Jika pemuda ini tidak mengandalkan seni kultivasi ganda, bagaimana dia bisa membiarkan 30 murid duduk di tanah dan meningkatkan kultivasi mereka? Apakah ini benar-benar bergantung pada keterampilan medis? Bagaimana pihak lain bisa melakukan sesuatu yang dia bahkan tidak bisa lakukan? Yao Xuan bukanlah orang yang buta dan sombong, tapi jika dia mengatakan bahwa murid baru dipromosikan bisa mengungguli dia dalam keterampilan medis, dia tidak akan mempercayainya dalam keadaan apapun. Pada saat ini, suara jernih dan manis lainnya terdengar dari luar pintu. Yao Lao, kamu benar-benar bingung tentang masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh kurus muncul di depan pintu. Itu adalah Tetua Agung Hua Bingyu.
Saya telah bertemu dengan yang lebih tua. Semua orang maju untuk memberi penghormatan. Hua Bingyu mengangguk sedikit, matanya tertuju pada Yao Xuan, dan kemudian melihat tanda wakil kepala istana di tangannya. Yao Lao, sepertinya kamu tidak puas dengan wakil kepala istana yang aku atur untukmu. Ini, Yao Sang tetua tidak menunjukkan belas kasihan. Namun setelah Luo Bingyan dan Shen Qiyun selesai berbicara, keyakinannya terguncang. Tampaknya keterampilan medis pemuda ini tidak seburuk yang dikatakan Bai Lingpu dan Bai Lingpu. Tapi hanya itu yang dia pikirkan. Pemahamannya tentang Ye Bufan masih ambigu, dan dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Melihat dia tidak berbicara, Hua Bingyu tersenyum tipis, lalu tiba-tiba auranya meledak. Luo Xian yang hebat meledak dengan seluruh kekuatannya, dan semua orang merasa tercekik oleh tekanan tersebut, dan udara di sekitar mereka tampak membeku. Ini, mata Yao Xuan melebar dalam sekejap. Sebagai master dari Balai Pengobatan Spiritual dan orang dengan keterampilan medis tertinggi di seluruh sekte pedang Liu Guang, dia sangat menyadari kultivasi dan kondisi fisik setiap orang. Terutama sesepuh Hua Bingyu, yang selalu dirawat dan disembuhkan olehnya setelah terluka sebelumnya. Dia sangat menyadari kondisi pihak lain, dan dia baru berada di tahap akhir Daluoxian. Dan menurut spekulasi sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 4 hingga 500 tahun untuk sebuah terobosan. Dia baru keluar beberapa hari, bagaimana dia bisa tiba-tiba mencapai puncak Daluo Immortal, dan budidayanya tampak sangat stabil. Momentum Hua Bingyu semakin memudar, dan segera kembali ke keadaan semula. Kejutan di hati Yao Xuan tidak berkurang setengahnya, dan dia berkata dengan terkejut, "Tuan Tetua, kapan Anda menerobos?" "Belum lama ini," kata Hua Bingyu. Yao Lao juga mengetahui sejauh mana luka saya. "Baiklah, energi pedang yang sombong merusak banyak meridian kecilku. Meskipun luka dan kultivasimu telah pulih setelah bertahun-tahun perawatan, meridian yang rusak itu belum pulih." Yao Xuan menghela nafas, tidak ada cara untuk melakukan ini. Hua Bingyu berkata, "Itu bukan. Tidak mungkin. Saya telah sepenuhnya memulihkan meridian ini sekarang, jadi saya telah membuat kemajuan besar dan mencapai puncak melampaui kesengsaraan." Melambai lagi. Sebagai seorang dokter, dia tentu tahu apa maksudnya. Dia tahu betul betapa sulitnya memperbaiki meridian kecil itu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya padaku, Yao Lao, kamu bisa memeriksanya, kata Hua Bingyu sambil mengulurkan pergelangan tangannya. Yao Xuan tidak ragu-ragu, dan meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi, lalu ekspresinya menjadi semakin terkejut. Dia telah merawat pasiennya berkali-kali sebelumnya dan mengetahui kondisi fisik orang lain dengan sangat baik. Sekarang saya terkejut saat mengetahui bahwa semua meridian yang sebelumnya rusak telah pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah terluka. Menarik tangannya kembali, Yao Xuan tampak bersemangat. "Tuan Penatua, ahli medis mana yang pernah Anda temui? Apakah itu Leng Xilu dari Sekte Tiangang?" "Tidak mungkin. Keterampilan medisnya hanya lebih lemah dari saya, tidak mungkin. Penyakit ini dapat disembuhkan." Bingyu menunjuk sambil tersenyum, "Ini adalah ahli pengobatan." Bab 3230, ditipu untuk menjadi penguasa istana. Yao Xuan melihat ke arah jari Hua Bingyu, dan itu adalah Ye Bufan. Itu benar-benar dia, dan keterampilan medisnya sangat hebat. Hati Yao Xuan bergejolak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dia benci ini jauh lebih unggul dalam keterampilan medisnya. "Yao Lao, aku masih memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepadamu." Aku menunjuk Ye Bufan sebagai wakil master dari Balai Pengobatan Spiritual. Sebagai tetua agung dari Sekte Pedang Liu Guang, Hua Bingyu tidak hanya pintar, tapi juga berpengalaman. Melihat situasi di depannya, dia sudah menebak apa yang terjadi. Dia tahu bahwa Yao Xuan yang jujur pasti telah disihir oleh Bai Lingpu dan dua lainnya, jadi dia datang untuk menyelidikinya. Jadi dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi menggunakan teknik transmisi suara untuk menceritakan secara singkat dan ringkas apa yang terjadi, termasuk alasan mengapa Ye Bufan menjadi penguasa istana dan asal-muasal murid-murid yang diracuni tersebut. Terakhir, dia berkata, tidak ada masalah dengan karakternya,
Jika tidak, saya tidak akan menunjuk dia sebagai wakil kepala istana. Seni kultivasi ganda sepenuhnya diturunkan oleh kebohongan. Orang-orang memang mahir dalam seni ini, tetapi mereka memiliki rekan Tao dan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan para murid. Itu adalah pelanggaran peraturan. Adapun keracunan kali ini, itu sepenuhnya kesalahan puncak ketiga dan puncak kelima, dan Ye Bufan hanyalah hukuman kecil. Petik 2. Setelah Hua Bingyu mengatakan ini, Yao Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diracuni. Bai Lingpu dan mereka berdua hampir menganiaya seorang murid muda yang luar biasa. Ketika dia memilih ahli waris dari Balai Pengobatan Spiritual, dia pertama-tama melihat pengetahuan medis dan kedua melihat karakternya. Pemuda di depannya sekarang memiliki semua kualifikasi, dan dia adalah seorang jenius yang jarang dilahirkan dalam 10 tahun 1000 tahun. Di bawah tatapan semua orang, Yao Xuan melangkah ke depan Ye Bufan dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Ye, saya hanya tidak tahu apa yang benar dan salah dan ditipu oleh penjahat. Mohon maafkan saya. Ye Bufan segera membantunya berdiri dengan kedua tangannya tanggung jawab ini. Dia merasa kasihan atas hal ini di dalam hatinya. Orang tua itu tidak memiliki banyak perasaan buruk, tetapi dia mengagumi karakter seperti ini yang sangat memperbaiki kesalahannya. Anda harus tahu bahwa sebagai master dari Balai Pengobatan Spiritual, seorang veteran senior dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, dan orang kuat di level Daluo Immortal, sangat jarang bisa menundukkan kepala dan meminta maaf. Bai Lingpu dan Bai Lingpu berdiri di dekatnya, menyaksikan semua ini, ekspresi mereka sangat jelek. Meskipun Yao Xuan tidak secara langsung menyelesaikan masalah dengan mereka, kata-kata yang baru saja dia ucapkan secara langsung menghubungkan mereka berdua dengan jajaran penjahat, yang setara dengan tamparan di wajah di depan umum. Secara khusus, Bai Lingpu bangga pada dirinya sendiri karena banyak akal dan telah berkomplot melawan Ye Bufan sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa plotnya yang berulang-ulang akan membuahkan hasil seperti itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tidak terduga baginya dan mengejutkan semua orang. Begitu Yao Xuan mengulurkan tangannya, ada tanda hitam lain di telapak tangannya. Ini bukanlah tanda wakil tuan istana sebelumnya, tapi tanda tuan istana yang sebenarnya. Dia memegang tanda itu di telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya, dengan ekspresi yang tulus dan kata-kata yang tulus. Tuan Ye, keterampilan medis Anda benar-benar membuat saya merasa rendah diri. Mulai hari ini, Anda adalah penguasa Balai Pengobatan Spiritual. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka Yao Xuan akan langsung menyerahkan posisinya tuan istana diberikan kepada pemuda ini. Terjadi keheningan singkat, lalu terjadi keributan di sekelilingnya. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Yao Lao sebenarnya ingin melepaskan posisinya sebagai penguasa istana. Apa yang terjadi? Apakah Yao Lao gila? Seorang murid terdaftar menjabat sebagai penguasa istana. Bukan ini masalahnya. Apa artinya mencapai langit dalam satu langkah? Pantas saja semua orang begitu kaget. Kalian pasti tahu kalau Ye Bufan menjabat sebagai wakil kepala istana di usia muda, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, hanya beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba menjadi penguasa istana, yang cukup untuk menumbangkan ketiga pandangan semua orang. Bahkan Ye Bufan benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan bertindak ekstrim seperti itu. Tuan Yao, ini tidak pantas. Dia sadar dan melambaikan tangannya untuk menolak. Saya terlalu muda. Anda adalah posisi yang paling cocok untuk penguasa istana ini. Mereka yang merupakan master didahulukan. Keterampilan medismu 100 kali lebih baik dariku, dan kamu cukup untuk memegang posisi master istana. Karakter Yao Xuan memang agak ekstrim, menunjukkan sifat keras kepala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Bufan berkata, saya benar-benar tidak cocok. Saya tidak punya waktu atau keterampilan manajemen. Saya sama sekali tidak cocok untuk posisi penguasa istana. Dan masih banyak hal di bawah ini. Kerabat menunggu untuk bertemu kembali dengannya, jadi tidak ada waktu untuk menjadi penguasa istana. Itu tidak masalah. Aku bisa menjadi wakil kepala istanamu. Kamu hanya perlu menyerahkan hal-hal lain kepadaku. Ini,
Alasan yang dia usulkan ditolak oleh Yao Xuan satu demi satu, dan Ye Bufan terdiam. Sulit membayangkan lelaki tua ini meremehkannya sekarang. Melihat dia masih ragu-ragu, Yao Xuan berkata dengan wajah tulus, istana pengobatan spiritual tidak menghargai kultivasi, tetapi keterampilan medis. Saya tidak dapat memahami alasan racun yang diberikan Tuan Muda. Tuan Muda dapat membunuh 30 orang dalam satu hari. Murid meningkatkan tingkat kultivasinya, yang tidak dapat saya lakukan. Cedera orang tua tidak dapat disembuhkan setelah bertahun-tahun dirawat dengan tangan saya. Tidak hanya sembuh di tangan Tuan Muda, tetapi tingkat kultivasinya juga 1000 kali lebih baik dariku. Posisi penguasa istana adalah milikmu, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat ini. Orang tua itu begitu tulus dan berulang kali menawarkan dirinya posisi itu. Ye Bufan benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Pada saat ini, Penatua Agung Hua Bingyu berkata, Tuan Ye, saya pikir Yao Lao berbicara dari lubuk hatinya dan apa yang dia katakan masuk akal. Keterampilan medis Anda telah mencapai bidang komunikasi ilahi, dan posisi ini sungguh cocok untukmu. Mengapa kamu tidak menyetujuinya saja? Kemudian, dia mengirim pesan kepada Ye Bufan, Master Balai Pengobatan Spiritual adalah makhluk yang sangat istimewa di seluruh sekte. Duduk di posisi ini akan membuatnya lebih mudah bagimu, rahasiamu akan terungkap di masa depan. Itu telah menambahkan jimat lain untuk dirimu sendiri, jadi kamu tetap setuju. Oke, aku setuju. Ye Bufan mengangguk, Hua Bingyu masuk akal. Api tidak dapat ditampung dalam kertas. Meskipun saya masih dapat menyembunyikan kultivasi saya sekarang, saya yakin tidak akan lama lagi orang lain akan melihat kekurangannya. Menjadi master dari Balai Pengobatan Spiritual setara dengan memasuki level tertinggi dari seluruh sekte pedang cahaya mengalir. Bahkan jika rahasianya terungkap, hanya sedikit orang yang berani membuat rencana apapun. Melihat Ye Bufan menyetujui permintaannya, Yao Xuan menari dengan gembira. Hahaha. Bagus, istana ramuanku akan bisa mengambil langkah lebih jauh di masa depan. Dia senang, begitu pula Luo Bingyan dan wanita lainnya, sementara mereka yang berada di puncak ketiga dan kelima benar-benar tercengang. Terutama Bai Lingpu, hatinya hancur saat ini. Pada awalnya, dia tidak menganggap serius pemuda ini sama sekali, berpikir bahwa dia adalah Luo immortal yang hebat, begitu licik dan banyak akal sehingga dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu gerakan jarinya. Namun melihat ke belakang sekarang, hal itu tidak terjadi sama sekali. Di bawah upaya berturut-turut untuk menipu dia pertama kali mengambil posisi wakil kepala istana, dan sekarang dia telah menjadi pejabat penuh waktu lagi. Berdiri tepat di puncak sekte pedang Liu Guang, dalam hal identitas dan status, dia sama sekali tidak kalah dengan dirinya sendiri. Apa namanya ini? Ini disebut penganiayaan sepenuhnya, yang secara langsung menjebaknya untuk menjadi penguasa istana pengobatan spiritual. Pada saat ini, Hua Bingyu melihat ke arah mereka, dua master puncak, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini?